Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kelas 10 TJKT 1, 2, 3, 4, dan 5. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Ais Afidati, tetap di pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Oke, kali ini kita akan belajar tentang gejala alam, biotik, dan abiotik. Apa saja sih yang dipelajari pada kali ini? Yaitu ilmu biologi, kerja ilmiah, dan gejala alam, biotik, dan abiotik. Apa itu ilmu biologi? Ayo, siapa yang tahu? Oke, benar. Ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Tentunya di sini ketika kita mempelajari makhluk hidup, maka kita akan melibatkan kerja ilmiah. Maka di sini Ibu akan mengajak kalian semua untuk melakukan pengamatan. Apa yang diamati? Yaitu gejala alam baik biotik maupun abiotik. Nah, pada gejala alam biotik, kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Di antaranya, ciri-ciri makhluk hidup adalah yang pertama, butuh nutrisi. Kenapa butuh nutrisi? Jelas bahwa semua makhluk hidup membutuhkan makan karena untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian yang kedua, makhluk hidup perlu bernafas. Maka untuk mendapatkan bernafas, maka perlu energi yang dibutuhkan dari nutrisi tersebut. Selain nutrisi bisa dibutuhkan dalam proses bernafas, juga bisa membantu dalam proses reproduksi. Tujuannya adalah untuk mempertahankan keturunan. Agar apa? Yaitu agar tidak punah. Nah, ketika suatu makhluk hidup sudah melakukan reproduksi, maka dia akan melakukan tumbuh dan berkembang. Ketika tumbuh dan berkembang inilah, maka makhluk hidup akan selalu melakukan iritabilitas. Apa itu? Yaitu makhluk hidup akan selalu peka terhadap rangsangan, baik dari makhluk hidup lain maupun lingkungan sekitarnya. Selain itu, ciri berikutnya yaitu adalah ekskresi. Siapa yang tahu apa itu ekskresi? Ya, betul. Ekskresi adalah suatu hasil metabolisme yang terbentuk di dalam tubuh suatu makhluk hidup yang harus dikeluarkan karena tidak ada fungsinya lagi di dalam tubuh itu. Seperti keringat, feses, ya itu adalah salah satu contoh-contoh dari hasil ekskresi pada makhluk hidup.
Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang keanekaragaman makhluk hidup, di mana di dalam keanekaragaman makhluk hidup itu sendiri, kita di sini akan ditemukan tentang adanya keanekaragaman biotik. Seperti halnya contoh yang ada di gambar di samping. Itu adalah contoh gambar keanekaragaman makhluk hidup atau keanekaragaman biotik. Di sini kita melihat berbagai macam variasi yang dimunculkan dari suatu makhluk hidup. Contohnya adalah warna kulit pada manusia, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang. Begitupun pula yang dimunculkan pada hewan ya, ada yang macan tutul, ada macan loreng dan lain sebagainya. Begitupun pada tumbuhan misalkan ya, ada bunga mawar yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna oranye. Inilah yang dimaksud dengan keanekaragaman makhluk hidup itu sendiri. Kemudian ada juga tingkat keanekaragaman makhluk hidup. Kalian juga harus tahu bahwa ada 3 macam tingkat keanekaragaman makhluk hidup di sini, yaitu ada tingkat keanekaragaman ekosistem, ada tingkat keanekaragaman spesies atau jenis, dan ada tingkat keanekaragaman gen. Nah, untuk tingkat keanekaragaman makhluk hidup akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Begitupun pada keunikan keanekaragaman makhluk hidup. Yang namanya unik berarti banyak sekali variasi yang dimunculkan pada makhluk hidup itu sendiri. Ya, jadi tingkat keanekaragaman makhluk hidup dan keunikan keanekaragaman makhluk hidup akan dibahas minggu depan. Begitu ya, anak-anak. Okelah tadi anak-anakku penjelasan mengenai gejala alam biotik, dan untuk gejala alam abiotik akan disampaikan minggu depan. Dan sekarang silakan buka buku paket halaman 8. Di situ kalian akan lihat bahwa kalian akan melakukan eksperimen yang dilakukan di rumah masing-masing, yaitu dengan mengamati keanekaragaman makhluk hidup. Dengan tujuan adalah untuk mengetahui berbagai macam makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Alat dan bahan yang disiapkan yaitu alat tulis, kemudian cara kerja, yaitu yang pertama, amatilah berbagai makhluk hidup yang terdapat di kebun atau di halaman rumah kalian masing-masing. Yang kedua, tulis
Tuliskan nama makhluk hidup yang ditemukan beserta ciri-cirinya. Ingat ya, di sini kalian tidak harus menuliskan semuanya hewan, tetapi boleh makhluk hidup yang lain seperti tumbuh-tumbuhan maupun manusia yang kalian lihat di sekitar kalian. Yang ketiga, catat hasil pengamatan pada tabel yang sudah disediakan. Di situ minimal kalian 5 makhluk hidup yang bisa kalian catat di tabel, dan jangan lupa tuliskan ciri-cirinya. Setelah selesai, maka dilanjut dengan menjawab 5 pertanyaan yang ada di bawah tabel. Pertanyaan-pertanyaan ini masih berhubungan dengan hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan. Begitu ya. Oke, selamat bertugas dan kerjakan dengan baik. Tetap semangat ya, walaupun dalam keadaan di rumah saja. Tidak perlu keluar rumah kalau tidak perlu-perlu sekali. Oke anak-anakku semua, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian, dan salam sehat untuk kita semua. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang dengan kelanjutan materi komponen abiotik. Tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.